Hujan es sebesar 2,5 galon air mineral menimpa Anda. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study, Pendeta Tan Hoi Nai. Hujan es seberat 100 pon. 100 pon itu kan 50 kilogram. Itu setara 2,5 galon air mineral akan menimpa Anda. Wahyu 16 ayat 21. Ini dalam rangka menumpahkan cawan murka Allah yang ketujuh untuk membinasakan Babel besar, perang Harmagedon. Wahyu 16 ayat 16, di situ ada tulisan Harmagedon. Lalu ini Wahyu 16 ayat 21. Ya. Pada saat perang Harmagedon, yang jadi musuh Harmagedon itu siapa? Tritunggal, penyembah patung, ya, ibu dari segala kekejian yang disebut Babel besar. Lalu 666, lalu kambing terkutuk, lalu pembuat kejahatan, nabi palsu, Mesias palsu, antikristus. Itulah musuh-musuh anak domba di dalam perang Harmagedon, Wahyu 17 ayat 14. Bapak Ibu Saudara, nanti akan ada hujan es sebesar 2,5 galon. Tinggi langit itu dari atas dari awan yang membentuk es, wilayah yang dingin itu yang membentuk es, itu kurang lebih kita sebut saja antara 10 sampai 15 kilometer dari bumi. Jatuh ke bumi dengan kecepatan energi kinetik, ya. Esnya segede 2,5 galon. Menimpa gedung gerejamu, menimpa patung-patung Yesusmu, menimpa ornamen-ornamen patung Yesus di gunung-gunung. Yang sekarang kamu dirikan, kamu sembah-sembah itu. Semua Tritunggal, semua penyembah Bapa Iblis, semua penyembah Allah segitiga. Gedung-gedung gereja, kuil-kuil buatan tangan manusia itu akan dihujani dengan hujan es seberat 2,5 galon. Dengan energi kinetik itu sudah mirip bom. Bayangin, 2,5 galon jatuh dari 15 km langit sana. Dengan energi kinetik, jatuhnya itu seperti bom. Ya, patung Yesusmu akan hancur lebur. Salibmu yang gede-gede itu hancur lebur. Kuil-kuil buatan tangan manusia, gedung-gedung gerejamu hancur lebur. Allah akan memakai perang Harmagedon ini perang pilih-pilih, dipilih-pilih oleh Allah, oleh Yesus anak domba. Perang Harmagedon itu perang antara anak domba dengan musuh-musuhnya. Saya ulang, musuh-musuhnya adalah 666, ya. Babel besar, penyembah patung Yesus, ya, ibu segala kekejian, ya. Patung itu kekejian. Ini patungnya diberi nama Tuhan lagi. Ibu segala kekejian. 666 tadi sudah. Kemudian kambing terkutuk yang cuma teriak-teriak Yesus Tuhan, tetapi tidak pernah berani teriak Yesus Allah. Pembuat kejahatan ini sama. Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat kepadamu? Matius 7 ayat 23. Kemudian nabi palsu, guru palsu dari intern Kristen. Ya, orang dekil yang ngaku bolak-balik surga, nabi teh celup, contohnya kayak gitu itu. Yang kemana-mana pamer adu mujizat. Nabi teh celup, nabi dekil, ya toh. Dipilih oleh Yesus juga enggak, tapi ngaku-ngaku nabi, mau adu mujizat katanya. Ketimpa hujan es segede 2,5 galon. Kira-kira gimana? Ambles ke bumi lah. Hilang dekilnya, ya. Hilang sombongnya, kemana-mana ngaku nabi. Ya, orang dekil nggak mungkin jadi nabi. Nabi itu mesti ganteng, di mana-mana nabi ganteng. Ya, kuil-kuil buatan tangan manusia, gedung-gedung gerejamu yang sekarang kamu banggakan itu akan habis semua oleh hujan es. Ya, esnya segede 2,5 galon. Para penghujat-penghujat Yesus, ya, para penyembah Bapa Iblis, penyembah Allah segitiga, penyembah Tritunggal semua habis di dalam perang Harmagedon.
Terjadi kapan? 4930 sampai 4965 Masehi. Masih lama. Jadi tetaplah kalian jadi Tritunggal, tetaplah jadi penyembah Bapak Iblis. Supaya nanti waktu perang Harmagedon Yesus punya musuh. Kalau kamu pada tobat ya Yesus nggak punya musuh. Ya, jumlah masyarakat di dunia ketika waktu perang Harmagedon 12 miliar 450 juta akan dihabisin dengan berbagai perang Allah ya, atau memakai galon hujan es segede 2 galon, lalu memakai meteor pada jatuh. Kalau Yesus yang perang itu Pak selektif, ini hujannya cuman kena satu gereja aja kayak bom itu, cebuer gitu ya. Patung Yesus yang gede itu, yang kalian bangun di gunung-gunung itu, sekali kena timpa hujan es 2,5 galon udah kayak bom itu. Belum nanti meteor pada jatuh. Ya selektif. Hanya khusus melenyapkan ya musuh-musuhnya. Kenapa terjadi perang selama 35 tahun? Karena selektif, Pak. Sampai habis semua musuh-musuh anak domba, yaitu yang ditinggalkan saat rapture. Ini kan rapture dulu orang-orang benar naik ke surga, kebangkitan pertama. Sisanya orang-orang jahat semua akan dihabisin dalam perang Harmagedon. Terutama dimotori oleh Tritunggal. Tritunggal segitiga penyembah Bapak Iblis, penyembah patung Yesus, yang membangun kuil-kuil, gedung-gedung gereja buatan tangan manusia. Allah nggak mau tinggal di situ. Kisah 17:24. Allah mau tinggal di dalam buatan Allah nih, bukan buatan tangan manusia ini manusia nih. Ya. Clear? Mengerikan perang Harmagedon ya, 35 tahun selektif. Terus musnah semua manusia enggak, disisakan anak-anak. Makanya ada ayat Alkitab yang mengatakan anak-anak inilah yang empunya kerajaan surga, umur 12 tahun ke bawah. Ada ayat Alkitab di kitab Markus, anak-anak inilah, anak-anak kecil inilah yang empunya kerajaan surga. Maksudnya kerajaan 1000 tahun di bumi. Bapak-bapaknya yang jahat-jahat itu dimusnahkan. Kenapa anak-anak enggak, Pak? Karena di bawah 12 tahun belum bisa dimintai pertanggungjawaban keimanan. Itu untuk modal. Untuk modal nanti masa 1000 tahun. Dari ujung kutub utara, ya, negara ujung kutub utara sampai negara ujung kutub selatan secara terselektif akan dimusnahkan orang-orang jahatnya selama 35 tahun. Pakai apa tadi, Pak? Pakai hujan es segede 2,5 galon. Nabi palsu, nabi yang bolak-balik surga, nabi teh celup, ya, yang dekil, ganteng juga enggak, ya, percaya Yesus juga enggak, suka nantang-nantang mujizat, ya. Kamu ketimpa hujan es 2,5 galon, langsung ambles ke bumi. Hilang dekilnya. untuk ngilangin dekilnya ya. Nabi sombong kayak gini ketimpa hujan es 2,5 galon. Ada ayatnya ya, Wahyu 16 ayat 21. Betul ya Pak ya, 2,5 galon itu kan 50 kilo, 100 pon, betul. Energi kinetik dari 15 km Pak. Tuh, ini Pak udah mirip bom Pak, bom sama. Nimpa gedung gerejamu juga 1 S juga. Udah kayak bom, udah berantakan itu. Disebutnya hujan loh, hujan itu kan, ya. Hujan es terbesar yang pernah ada itu cuman sejempol lah. Itu pun sudah suaranya udah pletok gitu ya. Kena mobil itu atau mobil sudah tuing gitu. Itu hanya segede jempol. Ya. Ini 2 galon, Pak. Ya, patung Yesus yang kalian bangun di atas gunung itu. Yang memberkati begini itu kena hujan es habis itu. Gedung gerejamu yang kamu bangun dengan memungut persepuluhan, dosa kuadrat, memungut buah sulung, habis itu. Saat apa, Pak? Saat perang Harmagedon. Ya, tapi ya itu masih terjadi 4930. Jadi tetaplah jadi Tritunggal. Kalau kalian tobat jadi Kristen ya gimana tuh? Nanti nggak ada musuhnya Yesus. Yesus anak domba nggak punya musuh. Ya, perlu 25 generasi lagi. Jadi sejak dari sekarang turunanmu ke 25 ini tetaplah Tritunggal. Biar nanti tahun 4930 jumlah masyarakat dunia yang jadi musuhnya Yesus 12 miliar 450 juta. Nanti dibunuh semua lalu diibaratkan darahnya setinggi kekang kuda. Wahyu 14 ayat 20.
Darahnya setinggi kekang kuda 1,5 meter, lebarnya selebar Yerusalem 10 kilometer, mengalir sepanjang 300 kilometer, 200 mil darat. Itu hanya bisa tercapai kalau yang dibunuh jumlahnya 12 miliar 450 juta. Ayat Alkitab pasti terjadi. Wahyu 14 ayat 20. Ngeri-ngeri sedap Pak ya, ngeri-ngeri sedap. Kita itu sudah kusuk ya Pak. Kita itu nyembah Bapa dalam nama Yesus, menyembah Bapa, Anak, Roh Kudus. Lah itu Bapa iblis kok kamu sembah. Kalau mau sembah ya Yesus. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Yang sekarang anak domba, yang duduk di tata surga namanya Yesus, yang berkarya namanya anak domba. Sekarang ini, ya. Karya sekarang apa Pak? Sedang menyediakan tempat untuk kita. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Lalu membuka 7 materai. 7 materai aja belum kelar. Nanti habis itu 7 sangkakala, baru 7 cawan murka Allah. Jadi perlu 25 generasi sejak sekarang. Anak cucumu tetaplah jadi Tritunggal. Biar nanti Yesus punya musuh. Tapi sekarang saya sudah ngasih tahu, percuma kami jadi orang Kristen, ngaku Kristen, tapi nanti jadi musuhnya Yesus. Apakah kalian akan masuk surga? Tidak pernah ada penyembah Bapa masuk surga. Mau taruhan berapa ayat? Tidak pernah ada Tritunggal masuk surga. Mau taruhan berapa ayat? Kalau mau selamat, ikutilah Habel. Yesus saja berkata Habel itu orang benar. Dia percaya kepada Yahweh. Waktu itu perlu 1 korban bakaran. Setelah era Musa perlu 5 korban bakaran. Tapi percayanya tetap kepada Yesus. Nggak ada percaya pada Bapa. Bapaknya belum lahir. Bapak itu baru nongol di kitab Yesaya 63 ayat 16. Mosok Allah lahir di tengah jalan. Bapa lahir di tengah jalan. Mogok di tengah jalan. Wahyu 3 ayat 21. Itu Allah macam apa itu? Allah cap apa itu? Makanya Yesus berkata, iblis bapamu. Kalau kamu nyembah Bapa itu nyembah iblis, tak kasih tahu. Terkena halusinasi masuk surga. Nyembah Bapa kok masuk surga? Enggak pernah ada orang penyembah Bapa masuk surga. Kalau mau masuk surga, sembah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu Tuhan Allah dari Alfa Pak. Dari Alfa sampai Omega. Pada mulanya. Pada mulanya itu Alfa. Kalau mau selamat ikutlah Habel. Habel itu penyembah Yesus, cuman Yesusnya masih disebut Yahweh. Jadilah seperti Musa, walaupun Musa banyak dosanya, tapi kan imannya pada Yesus. Ini paling banyak dosa ini. Ya. Tapi belum merah sih. Masih oranye. Kan ayatnya begini, Yesaya 1 ayat 18. Meskipun dosamu merah seperti kermisi kain kesumba, dosaku masih oranye. Makanya masih dosa melulu nih, ATD dia. Nggak ada orang yang suci itu, nggak ada. Tapi karena iman pada Kristus, selamat Pak. Musa itu dosanya nggak kurang-kurang Pak. Daud itu dosanya nggak kurang-kurang. Salomo, istrinya aja 1000. 1 tahun itu 365 hari, 1 istri digilir 3 tahun, bayangin. Itu pun selamat. Karena dia percaya beriman pada Yesus. Di detik-detik terakhir dia tetap beriman. Daud ya selamat. Saul enggak. Ishak selamat. Yakub itu juga perbuatannya enggak karu-karuan, tapi selamat. Abraham juga ya. Ya iman yang penting itu. Kalau mau selamat ya itu ya. Kan kasihan toh, kalian berapa puluh tahun ngaku jadi Kristen ya toh. Saya setia Pak, ikut ke gereja Pak. 3 hari dalam 1 minggu ya, saya itu ada di gereja Pak. Ya pokoknya cari kesibukan di gereja Pak. 3 hari dari 7 hari. Berharap masuk surga, kamu terkena halusinasi. Kuil buatan tangan manusia, Allah tidak berkenan tinggal di situ. Makanya di kuilmu yang kalian sebut gedung gereja, lebih banyak ada iblis apa ada Allah? Ayo jujur. Bapa dalam nama Yesus. Iblis apa Allah? Iblis. Demi nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Anda nyebut iblis apa nyebut Allah? Iblis, Pak. Nah. Jadi jangan heran nanti pada saat Harmagedon S2 setengah galon meluncur dari ketinggian 15 kilo dengan energi kinetik nimpa gerejamu itu sudah seperti bom, tak kasih tahu. Ayat Alkitab.
Wahyu 16 ayat 21. Maka teringatlah Allah tentang Babel besar. Tuh, ayat sebelumnya, ayat 20 ya, mungkin disebut Babel besar. Babel besar ada di Wahyu 17 ayat 5. Ibu dari segala kekejian. Nyembah patung itu udah kekejian. Ulangan 7:25. Ini patungnya diberi nama Tuhan. Makanya disebut ibu segala kekejian. Biang kerok segala kekejian. Penyembah patung itu sudah keji. Ini patungnya diberi nama Tuhan. Patung Tuhan Yesus. Makanya Wahyu 17 ayat 4. Wahai para penyembah patung Yesus. Tak kasih tahu. Ya. Alkitab menulis, kalian ibu biang kerok segala kekejian. Kami nggak nyembah patung, Pak. Semua penyembah patung kalau ditanya begitu. Kami nggak nyembah patung, Pak. Berkali-kali saya kan ngomong, kamu ganti patung Yesus itu, kamu ganti dengan Iron Man. Kami nggak akan nyembah, Pak. 1 minggu, nggak akan nyembah. Begitu diam-diam diganti patung Yesus, Yesus aku rindu menyembah engkau. 1 minggu dia nggak pergi nempel terus sama patungnya. Yesus kami rindu menyembahmu. Katanya nggak nyembah patung. Ada orang nggak? Kalau ada orang kami nggak nyembah patung, Pak. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini pasti terjadi yang disebut hujan es 2,5 galon, 100 pon, 50 kilo. Kalau menimpa gedung gerejamu itu seperti bom, karena dari 15 km. Kamu baca Wahyu 16 ayat 21. Itu hanya salah satu. Nanti Allah memakai meteor juga, ya. Betapa mengerikannya ya. Kalian yang sekarang hahaha cengenges, penyembah Tritunggal, penyembah Bapak Iblis, Allahmu segitiga, rupa-rupa warnanya, cengenges kamu. Tak kasih tahu, go to hell, go to the lake of fire. 100% benar ayat Alkitab, Anda nggak bisa bantah. Saya memberitahu dengan kasih, Allah itu mau semua manusia diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4. Allah menghendaki semua manusia diselamatkan. Tetapi iblis lebih pintar, maka 85% akan tetap jadi Tritunggal. Tetap jadi penyembah Bapak Iblis. Tetap jadi musuhnya anak domba nanti di dalam perang Harmagedon. Dan jumlahnya pasti cukup 12.450.000.000 orang yang nanti akan dibunuh saat perang Harmagedon. Tapi kebenaran saya beritahukan nih. Yang tobat kan cuma 15%. Kalau ada 100 orang di gerejamu, 15 akan tobat. Udah cuma 15. Sisanya 85 tetap Tritunggal. Ya, seperti itu. Kalau ada 10 orang atau kalau ada 20 orang ya, cuma 3 orang yang akan selamat. Kalian ngumpul nih, ada grup WA. 20 orang, cuma 3 orang yang mau terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Allah. Selebihnya ya yang 17 ya tetap jadi penyembah Bapa, penyembah Tritunggal. Selamat nggak, Pak? Nggak pernah ada. Mau taruhan berapa ayat sama HTD? Ya, penyembah Bapa tidak ada yang selamat. Penyembah Tritunggal tidak ada yang selamat. Mau taruhan berapa ayat? Saya memberitahu, sebagai hamba Tuhan, saya memberitahu dengan kasih. Ingat kata-kata ini ya. Allah mau semua orang diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4. Pengenalan akan Kristus. Kalau mau selamat itu beriman pada Yesus Kristus. Jangan yang lain. Nggak usah tegar tengkuk pakai Bapa dalam nama Yesus kek. Bapa Anak Roh Kudus yaitu Yesus. Udah Yesus ya Yesus. Titik. Tuhan Allah Maha Kuasa Alfa Omega itu ya Yesus. Supaya kamu jangan jadi musuhnya anak domba nanti di dalam perang Harmagedon. Masih lama sih, ya udah masih lama, tapi generasi keturunanmu itu, ya, Anda nggak akan bangkit nanti. Bohong kalau ada penyembah Bapa bangkit, nggak ada. Penyembah Bapa itu go to the lake of fire, ke neraka. Nggak ada itu dibangkitkan. Nanti pada saat rapture, Yesus hadir di awan, lalu kamu bangkit gitu, kamu kena halusinasi, tak kasih tahu. Yang bangkit itu hanya yang mati dalam Kristus, yang beriman pada Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Beriman pada Bapa, go to the lake of fire, go to hell. Beriman pada Tritunggal, go to hell. Ayat Alkitab Anda nggak bisa bantah. Hanya orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Penyembah Bapa nggak mungkin tertulis kitab kehidupan. Bapa itu baru muncul di Yesaya 63 ayat 16. Bapa itu muncul di tengah jalan, mogok di tengah jalan, Wahyu 3 ayat 21. Maksudnya mau mengkudeta Yesus Tuhan Allah. Yesus Alfa Omega mau dikudeta di tengah jalan.
Mana ada Bapa nyodok jadi Allah. Tidak pernah sedetik pun Bapa jadi Allah. Makanya Yesus berkata, penyembah Bapa ya iblis bapamu. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, akulah Allah. Kamu malah percaya kepada Bapa yang jadi Allah. Matek kon mati dalam dosamu. Yohanes 8:24. Iblis bapamu, Yohanes 8:44. Ini Yesus sendiri yang berkata. Ya. Ngeri-ngeri sedap, Pak. Hujan es 2,5 galon menimpa Nabi teh celup. Nabi yang kemana-mana nantang mujizat. Dekil ya toh, mending ganteng. Kepalanya ketimpa hujan es 2,5 galon. Nancep ke bumi dong. Iya. Apa itu? Nyungsep. Ambles bumi. Ya. Lalu bangkit, Pak. Kata dia kan dia bisa bangkit. Dia bangkit lumayan jadi rada ganteng. Dekilnya hilang. Ya. Ada nabi yang teh celup ya. Saya pernah ketemu, Pak. Jadi saya nggak usah ngomong banyak ya. Saya pernah ketemu. Maaf Pak, dekil Pak. Ngaku nabi dekil. Aduh, mohon maaf deh. Ya. Nantang-nantang mujizat melulu itu. Nabi teh celup ya. Waspada nabi teh celup. Bolak-balik surga. Di surga ketemu Bapa bertanduk. Wahyu 16 ayat 21. Ini Alkitab benar. Nanti akan muncul hujan es, itu terjadi sekitar tahun 4930 sampai 4965. Ini adalah cawan terakhir, kemungkinan ya deket-deket 4960-an Masehi. Siap-siap ya. Gedung-gedungmu, kuil-kuil buatan tangan manusia itu akan habis. Patung-patung Yesus yang kamu bangun di gunung-gunung itu habis. Ya. Apalagi ya segala sesuatu. That's it.